semua. Selamat malam. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Jadi hari ini kita bakal melanjutkan program Game Jitu, yaitu pelatihan dan pendampingan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Raisa, akan memandu acara pada malam hari ini. Jadi sebelum kita mulai acara hari ini, agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya berarti sekarang langsung aja ke penyampaian materi mengenai pelatihan dan pendampingan pemasaran. Materi kali ini akan disampaikan oleh tim kami. Nah, ya silahkan kepada pemateri bisa menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya bernama Nailu Saada akan memaparkan materi terkait pelatihan dan pendampingan pemasaran dengan subbab yaitu kemasan produk. Nah, di sini sebenarnya apa sih dari kemasan produk atau dari packaging itu sendiri? Nah, kemasan produk itu merupakan desain kreatif dengan informasi produk agar dapat dipasarkan kepada konsumen dengan memberikan kesan atau bentuk yang berbeda dari produk lainnya. Jadi, di kemasan produk ini nanti merupakan gambaran luar dari produk yang ingin kami ditawarkan kepada konsumen agar konsumen itu percaya kepada produk yang kita jual. Nah, di sini di dalam kemasan produk itu dicantumin terkait informasi-informasi produk yang kita jual. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait manfaat dari pelatihan kemasan produk itu sendiri. Apa sih manfaat pelatihan kemasan produk? Kenapa kita memilih materi kemasan produk pada pelatihan kali ini? Nah, menurut kami pelatihan kemasan produk ini penting dalam menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha yang dimana kami ini ingin memberikan pengetahuan terkait pentingnya kemasan produk itu sendiri kepada Mas Mbak sekalian. Nah, di mana kemasan produk ini itu dapat mempercantik penampilan produk. Nah, mempercantik di sini, yang dimaksud dengan mempercantik di sini itu di mana kemasan produk ini mampu menambah nilai jual dari produk yang dijual. Misal, ketika kita menjalankan sebuah usaha, suatu produk yang tidak memiliki kemasan, nilainya akan lebih rendah atau harganya akan lebih murah dibandingkan dengan produk yang memiliki kemasan. Sehingga dengan adanya kemasan ini dapat menambah nilai jual dari produk itu sendiri. Selain menambah nilai jual, konsumen juga melihat kemasan produk yang memiliki kemasan ini akan lebih berkualitas dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki kemasan. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya bagaimana sih cara menentukan kemasan yang tepat? Nah, di sini ada 8 tips atau 8 cara dalam menentukan kemasan yang tepat. Yang pertama yaitu kemasan mampu menjadi pengaman produk. Nah, maksud di sini itu kemasan itu harus mampu menjaga kebersihan, kualitas, dan agar produk yang dikemas ini tidak rusak saat didistribusikan atau diedarkan. Nah, yang kedua yaitu mudah dibawa dan didistribusikan. Nah, ini memudahkan agar konsumen itu lebih enak dalam membeli produk kita. Terus yang ketiga yaitu kemasan mudah dibuka oleh konsumen. Ini termasuk salah satu dari etika kemasan produk itu sendiri. Jangan sampai kemasan produk yang kita berikan pada produk kita itu mempersulit konsumen untuk membuka saat membelinya. Untuk yang keempat yaitu mampu menunjukkan identitas produksi. Nah, di sini penting. Kenapa? Karena dari kemasan ini kita bisa memberikan informasi terkait gimana sih produk kita diproduksi, terus apakah produksi kita itu terjamin atau produk yang kita tawarkan kepada konsumen ini bermanfaat bagi konsumen. Nah, untuk yang kelima yaitu kemasan berisi media iklan. Nah, maksud dari media iklan sendiri itu dalam kemasan itu harus menunjukkan informasi seperti cara penggunaan, manfaat dari produk kita, serta
label halal contohnya. Nah, itu bisa menjadi media iklan atau media promosi kepada konsumen agar konsumen itu lebih percaya pada produk kita dan lebih percaya buat membelinya juga gitu. Nah, untuk yang keenam itu memperhatikan etika dan estetika. Nah, etika sendiri itu termasuk yang tadi kemasan mudah dibuka. Selain itu juga dalam menentukan kemasan kita harus mengetahui budaya dan psikologi dari masyarakat itu sendiri. Misalnya ketika target pasar kita adalah anak-anak, maka dalam kemasan itu diperlukan desain yang menarik, desain yang warnanya itu cerah agar menarik anak-anak buat membeli, seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam estetika kemasan, permainan warna, jenis tulisan, itu juga mempengaruhi konsumen tertarik buat membeli barang, karena terkadang konsumen melihat ketika membeli barang melihat dulu terkait kemasannya ini menarik, lucu atau unik gitu ya. Untuk yang ketujuh itu membuat kemasan yang ekonomis. Nah, di sini dalam membuat kemasan juga kita harus mempertimbangkan terkait anggaran kita dalam kemasan ini berapa banyak, karena jangan sampai anggaran untuk kemasan ini melebihi dari biaya yang kita keluarkan buat memproduksi produk itu sendiri, karena ini juga akan kemasan yang ekonomis juga dapat menekan harga dari biaya yang kita keluarkan buat memproduksi barang itu. Selain yang terakhir yaitu kemasan yang ramah lingkungan. Nah, jangan sampai kemasan yang ramah lingkungan ini akan berkelanjutan bagi lingkungan juga. Jangan sampai kita memproduksi banyak yang nantinya bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Untuk selanjutnya terkait jenis dan contoh kemasan. Nah, di sini ada 3 jenis nih kemasan. Yang pertama nih kemasan primer. Sebenarnya apa sih kemasan primer itu? Kemasan primer itu kemasan yang melindungi secara langsung barang yang kita jual belikan, seperti halnya kaleng susu. Nah, kaleng susu itu melindungi langsung dari produknya, yaitu produk susunya, susu kental manis atau susu bubuk, seperti itu. Nah, untuk yang kemasan sekunder, itu kemasan yang melindungi dari kemasan primer. Misalnya nih, ketika kita ingin mendistribusikan kaleng susu ini ke skala yang lebih luas, maka kita membutuhkan kemasan kaleng-kaleng ini akan kita kumpulkan dan biasanya dikemas dalam bentuk karton. Nah, itu yang dinamakan kemasan sekunder. Nah, untuk yang kemasan tersier ini merupakan kumpulan dari kemasan-kemasan sekunder. Ini sifatnya ketika kita ingin mendistribusikan produk kita ke jarak yang lebih jauh tempuhnya, seperti ketika antar pulau. Nah, ini kita akan membutuhkan kontainer atau hal-hal yang kemasannya ini lebih besar daripada kemasan sekunder. Nah, kemasan tersier ini mencakup dari isi dari kemasan-kemasan sekunder. Nah, di sini merupakan contoh dari kemasan primer, karena ini melindungi langsung dari produknya itu sendiri, seperti makaroni. Nah, kemasan plastik ini melindungi makaroninya secara langsung. Kenapa di dalam kemasan makaroni ini dikasih klip? Nah, ini bermanfaat ketika kita memakan makaroni ini, ketika nggak habis itu bisa kita tutup kembali, sehingga kualitas dari makaroni itu masih tetap renyah, masih tetap gurih, dan masih tetap enak buat dimakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sosial media Instagram. Dalam pengelolaan sosial media Instagram ini ada 2. Yang pertama, membuat konten, dan yang kedua ada copywriting. Apa sih itu membuat konten? Apa sih copywriting? Ya udah, next saja. Saya akan jelaskan. Nah, di sini ada cara membuat konten dan berkomunikasi di Instagram. Itu ada 5 tahap. Yang pertama, menentukan jenis akun. Nah, akun yang akan kita buat ini kita harus tahu dulu. Semisal jenis akun kayak misal akun produk kopi, produk
pakaian, fashion, ataupun yang lainnya. Dan kita tentukan kita ingin mempromosikan di sosial media apa, apakah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Karena kita di sini berfokus pada sosial media Instagram, jadi kita membahas terkait sosial media Instagram. Jadi kita memilih jenis akun sosial Instagram. Yang kedua, menentukan tema menentukan tema feed. Setelah kita ketahui jenis akun kita apa, entah fashion ataupun yang lain sebagainya, kita tentukan tema feed kita mau kayak gimana, mau temanya itu estetik atau yang kayak gimana, itu kita tentukan terlebih dahulu agar tampilan di akun Instagram kita tidak acak-acakan, tidak sembarangan. Jadi ketika orang mengunjungi Instagram kita merasa tertarik, wah kayaknya menarik kontennya, warnanya dari teman saja sudah bikin orang tertarik. Gimana dengan isi kontennya? Semacam itu. Kemudian yang ketiga, menentukan jadwal. Menentukan jadwal. Jadi maksudnya di sini menentukan jadwal. Jadi kita harus menentukan waktu-waktu. Kapan sih kita akan mengupload feed di Instagram, kapan kita membuat snap di Instagram, itu kita harus tentukan waktunya. Terus yang ketiga itu membuat judul yang menarik. Nah, selain kita tahu kebutuhan konsumen kita apa, kita juga harus, setelah kita tahu kebutuhan konsumen kita apa, kita harus menarik judul yang menarik buat sasaran atau konsumen yang kita tuju itu. Misalnya kita di judul itu kita menarik kayak manfaat, kelebihan, atau keistimewaan dari produk yang kita tawarkan. Semacam itu. Terus yang keempat, membuat paragraf yang menarik. Nah, setelah kita membuat judul yang menarik dari produk kita membuat suatu paragraf yang menarik dengan kata-kata yang tidak terlalu sulit untuk dimengerti, dengan kata-kata sederhana tapi mampu dimaknai dengan mudah oleh pembaca. Nah, seperti yang nomor 5 ini, kata dan kalimat sederhana, jadi tidak perlu ribet, tidak perlu kata-kata yang harus kayak gimana. Jadi kata itu simple, sederhana, tapi menarik konsumen jika membaca. Jadi sudah kontennya menarik, terus copywritingnya, captionnya itu menarik, itu bakalan menambah nilai tersendiri bagi yang melihat. Kemudian yang keenam, mengakhiri dengan rayuan atau promosi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa jangan lupa untuk kayak menarik perhatian orang, seperti kayak memberikan motivasi, kata-kata mutiara, itu bisa kita cantumkan dalam caption kita. Seperti itu. Jadi biar orang tertarik, kayak buat penasaran dulu awalnya apa, entah kata gombalan, kata motivasi, atau semacamnya, seperti itu. Halo generasi milenial. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait insight dari Instagram. Sebenarnya apa sih insight Instagram itu? Insight Instagram ini berisi terkait data-data dari akun Instagram kalian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait insight dari akun Instagram Game Jitu. Game Jitu ini merupakan akun dari Gerakan Milenial Taji Membantu, di mana program ini kami rancang untuk membantu para generasi muda Desa Taji dalam peningkatan produktivitas mereka, terutama dalam hal digital seperti pemasaran online. Nah, yang pertama kita bisa lihat nih di profil utamanya itu terdapat edit profil, promosi, dan insight. Kita lihat di insight. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan konten yang Anda bagikan, di mana konten yang Anda bagikan ini berisi terkait insight dari postingan yang kita upload di media sosial Instagram kita. Untuk yang selanjutnya adalah stories, di mana story ini mencakup terkait jangkauan dari story, interaksi story yang kita bagikan. Nah, di insight Instagram ini terdapat beberapa poin. Yang pertama terkait ikhtisar, terus yang kedua ada konten yang Anda bagikan, dan yang ketiga ada story. Untuk yang pertama kita cek terlebih dahulu di ikhtisar, di mana di ikhtisar ini ada 3 poin utama. Yang pertama, akun dijangkau. Nah, untuk akun yang dijangkau ini kita bisa melihat berapa banyak jangkauan dari updatean yang kita
posting di Instagram kita, story ataupun postingan feed Instagram. Di sini kita bisa melihat grafik perharinya dalam seminggu. Nah, di sini kita bisa melihat nih di hari Rabu itu jangkauan kita lebih banyak. Ini menandakan bahwa waktu yang tepat buat mengupload postingan atau mengupdate story itu bisa di hari Rabu atau hari Kamis, di mana ini jangkauannya lebih besar dibandingkan dengan hari Selasa atau hari Minggu. Nah, di sini di jangkauan ini mencangkup terkait aktivitas akun kita, seberapa banyak kunjungan profil di akun Instagram kita, ketukan situs web di bio Instagram kita, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait interaksi konten. Nah, di interaksi konten ini kita bisa melihat banyaknya like atau balasan dalam postingan kita ataupun story yang kita buat, di mana ini rata-rata like yang didapatkan oleh akun sosial media Game-Jitu ini sebanyak 15 like untuk postingan feeds Instagram, sedangkan untuk interaksi cerita ini rata-rata dalam satu kali posting terdapat satu balasan story cerita dalam bentuk DM. Nah, ini kita bisa melihat postingan populer dan cerita populer. Nah, dari sini kita bisa melihat nih 3 postingan yang terpopuler dari akun Game-Jitu ini. Yang pertama di postingan memulai gerak dari desa ini terdapat 24 likes, dan yang kedua keistimewaan Taji Lereng Bromo terdapat 15 like, dan milenial kunci kebangkitan desa terdapat 14 like. Nah, ini terkait yang meng-likes dari yang menyukai postingan dari Instagram kita. Ini kita bisa memilih terkait komentar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa banyaknya komentar di postingan kita, di mana memulai gerak dari desa ini terdapat 2 komentar. Mengikuti. Kita bisa melihat terkait jangkauan, banyaknya yang dibagikan, ketukan tombol teks atau ketukan situs web, dan lain-lain. Untuk selanjutnya terkait cerita populer. Nah, di cerita populer ini kita bisa melihat seberapa banyak sih balasan dari postingan story yang kita bikin. Di sini, nah, ada satu balasan yang terkait kegiatan kita, yaitu keistimewaan Taji Membantu. Itu kita bisa melihat terkait balasan di sini. Selanjutnya kita juga bisa melihat terkait berapa yang mengikuti. Nah, tayangan, klik selanjutnya, kunjungan profil. Wah, di sini terdapat data postingan yang kepo dengan akun Game-Jitu ini, di mana rangkaian materi kewirausahaan menjadi yang terfavorit bagi followers Game-Jitu. Untuk selanjutnya yaitu konten yang dibagikan. Nah, di sini dalam konten yang dibagikan ini terdapat cukup banyak jangkauan yang telah dijangkau dalam postingan ini, di mana mulai gerak dari desa ini jangkauannya sudah mencapai 160 jangkauan akun. Ini bisa kita lihat juga terkait seberapa banyak yang menyukai, kunjungan profil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya story. Nah, di story ini kita juga bisa melihat bahwa jangkauan yang dapat melihat postingan kita, mana yang lebih favorit dan mana yang kurang diminatin, itu kita bisa mengecek di sini.
di mana pelatihan kewirausahaan, materi kewirausahaan menjadi yang paling favorit di antara story-story lainnya. Dan kalian juga bisa melihat terkait seberapa banyak yang mengikuti, seberapa banyak yang melihat, membalas, berbagi, dan lain-lain. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait insight Instagram. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ini terkait kemasan ya. Yang pertama, kira-kira info apa aja yang harus ditulis di kemasan agar tetap ringkas, lengkap, dan tidak membuat kemasan terlihat penuh? Mungkin di sini apa aja sih yang dapat kita masukkan dalam kemasan itu? Yang pertama, yang utama dan pertama itu merek dan logo produk itu sendiri ya. Kenapa merek sama logo produk itu sendiri? Karena merek ini merupakan tanda pengenal gitu terhadap produk ini. Produk ini itu merupakan nama produk ini apa, terus jenis produk ini makanan atau minuman atau alat atau yang lainnya. Nah, merek dan logo ini merupakan hal utama yang perlu dicantumin dalam kemasan. Terus yang kedua, bisa terkait deskripsi dari produk itu sendiri. Nah, deskripsi dari produk ini sendiri mungkin dapat terkait dengan foto-foto produk yang kita jual gitu, terkait produk kita. Mungkin yang bisa dibikin menarik, jangan terlalu banyak tulisan, tapi pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada konsumen. Nah, mungkin deskripsi produk ini juga bisa mencakup terkait dari nutrisi produk. Jika produk kita makanan, mencakup terkait nutrisi, terus kan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsanya itu sendiri. Selain itu juga bisa di dalam kemasan itu juga bisa dicantumin terkait manfaat atau cara penggunaan dari produk kita. Mungkin hal-hal yang simple tapi bisa menambah kepercayaan konsumen kepada produk kita. Mungkin itu. Oh ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Kemudian apa aja ya kriteria kemasan yang baik dan aman, serta bahan kemasan yang dapat digunakan dalam pengemasan makanan? Oke, jadi kriteria apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya dalam menentukan kemasan. Sebelum kita menentukan kemasan, kita harus tahu dulu nih kriteria produk kita seperti apa. Produk kita itu dalam bentuk makanan atau minuman, cair, padat, atau yang lainnya. Nah, itu kita harus tahu karakteristik dari produk kita. Jangan sampai salah kemasan membuat produk kita itu kualitasnya menurun, maksudnya. Oke Kak, terima kasih. Mungkin karena ini udah tanya-tanya tentang kemasan, mungkin sekarang tentang sosial media ya. Saya mau tanya nih, kira-kira manfaat dari pembuatan postingan Instagram yang menarik itu apa ya? Jadi manfaat dari postingan kita dan copywriting itu kan saling berkaitan. Kalau bisa dibilang berkesinambungan lah. Karena semisal kita buat postingan dalam bentuk gambar atau satu kalimat gitu. Nah, bisa jadi audiens atau yang melihat itu kalau tanpa caption, apa sih maksudnya ini? Jadi kan kayak beda persepsi antara kita yang mengupload dan orang yang membaca atau yang melihat. Jadi maka dari itu dengan adanya postingan kita harus buat juga captionnya. Caption yang menjelaskan terkait postingan atau konten yang kita upload itu. Seperti itu. Jadi agar pemahaman yang ingin kita sampaikan dan orang yang melihat postingan kita juga itu sama gitu, nggak berbeda-beda. Jadi sama satu tujuan. Seperti itu. Iya, mungkin itu aja ya sesi tanya jawab untuk hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang udah menjelaskan.